والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه وأجره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم تكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. إلى وجه الأولياء والشهداء والصالحين والمسالك والصوفية والمسلمين الكتب والصابرات والحجاب والأولاد والأنبياء الجميع خصوصا الشيخ سالم بن سمع الحضر. اللهم اغفر لهم وارحمهم درجاتهم الجنة إلى علينا وبركاتهم وصلاة والمنفعة في الدنيا والآخرة. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم اللقاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله شيخ سالم بن سمع الحضرمي رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا الله بعلومه وسره في دار آمين. Ila an qala faslun utawi iki iku hada fasl. Furudut tayammumi khamsatun. Utawi farduna tayammum khamsatun iku 5. Al awwalu utawi kang kawitan. Naqlut turabi iku pindhahaken debu. Al awwalu utawi kang kawitan naqlut turabi iku pindhahaken debu. Walaupun pindahkan debunya dari muka, misalkan kamu mukanya nih, kalau kemarin kan kena debu tuh, kena angin, terus kamu usap langsung nggak boleh. Tapi kalau kena debu, terus kamu tempel, ya niat gini, kamu usap lagi ke muka boleh. Paham ya? Tempel, pindah. Yang penting sudah memindahkan debu. Kalau kemarin kan, kalau pas kena angin gede, terus kamu gini, terus kamu nggak dipindahin lagi, langsung usap-usap. Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak ada naqlut turab. Kalau ada naqlut turab sah. Pindahin lagi, boleh. Ya, afwan, insya Allah. Atau di tangannya banyak debu. Ini, itu tayammum istibahah fardhu shalah, bisa boleh. Yang penting ada nakal. Syaratnya ada nakal. Kalau nggak ada nakal nggak sah. Atau di mukanya orang banyak debu, kita gitu. Boleh. Naqlut turabi iku mindhahaken debu. Asani utawi kakaping pindho. Aniyatu iku niat. Niat dari pertama kamu mindahin debu, ya, dari mulai kamu ambil debu sampai ngusap wajah itu nggak boleh hadas menurut pendapat. Terus niat nawaitu tayammum istibahah fardhu shalah. Sampai sini kamu ingetin niat tadi. Nah, apabila perjalanan dari mindahin debu ke ngusap muka itu hadas, contoh, kamu kan nggak punya wudu nih, hadas ya, kamu kan mindahin debu, nawaitu tayammum istibahah shalah. Belum sampai ngusap muka, kentut kamu. Berarti hadas sebelum debu itu sampai ke muka. Nah, menurut ulama, sebagian ulama mengatakan, oh nggak sah. Karena apa? Karena antara nakal sampai masah itu harus tidak punya hadas. Jadi
ketika memindahkan debu belum usap ke muka sudah hadas lagi, maka tidak sah. Tapi al-mu'tamad yang kuat pendapatnya boleh asal tajdidun niyah. Nawaitu tayammum li hati fardhu shalah. Kentut kamu, kentut. Enggak apa-apa, teruskan. Tapi yang penting niat itu tadi diperbaharui sampai usapmu muka. Jelas? Atau kamu nyuruh orang, misalkan, tolong dong tayamumin saya, ambilin debu, tayamumin saya. Berarti yang niat siapa? Yang niat kan saya. Ya, yang niat kamu yang pengen tayamum kan. Saya misalkan nyuruh Z tolong tayamumin saya. Z pindahin debu. Saya niat. Nah itu tayamum sudah hati fardhu shalah. Begitu belum musab, saya kentut. Begitu juga sama hukumnya kayak tadi. Tapi al-mu'tamad boleh, yang penting tajdid dunia, diperbaharui lagi niatnya. Jelas ya? Insya Allah. Asal-isu utawi kang kaping telu. Masul wajhi iku musab wajah. Masul wajhi iku musab wajah. Persis kayak orang wudhu. Batas-batasannya persis kayak orang wudhu. Dari mulai mana itu syarras sampai dapat, terus kemudian itu kalau memanjang, tapi kalau melebar dari kuping ke kuping. Persis, ya. Kemudian ar-rabi'u utawi kang kaping 4. Masul yadaini ilal mirfaqaini. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 masul yadaini iku ngusap loro tangan ilal mirfaqaini tumkok maring keloro sikut. Persis kayak wudhu ya. Walaupun mandi besar tetap caranya ya begini sama. Ya. Nggak guling-guling di debu, enggak. Nanti mandi debu namanya. Lanjut, al-khamisu utawi kang kaping 5. Al-khamisu utawi kang kaping 5 at-tartibu ikut tertib bainal mashhadaini ing dalam antarane keloro usaha. Artinya tertib ngusap muka dulu baru kedua tangan. Kalau ngusap untuk apa namanya yang kemarin itu dijelasin cara ngusapnya, boleh dengan cara yang pertama, tepukan pertama buat muka, tepukan kedua buat kedua tangan. Boleh tepukan pertama yang satu buat muka tangan kanan, yang kiri buat tangan kanan, nepuk lagi buat tangan kiri. Nah, kalau antara kedua usapan muka dulu terus kemudian kedua tangan itu wajib ya, karena termasuk furudut tayammum. Lanjut, faslun utawi iku hada fasl. Mubtilatut tayammumi salasatun utawi piro-piro kang batalaken tayammum salasatun iku telu. Ma'abtalal wudu'a iku barang kang batalaken apa ma'at al-wudu'a wudu. Ma iku barang utawa perkara abtala kang batalaken apa ma al-wudu'a. Apa saja yang batalin wudu juga sama membatalkan tayammum.
Apa saja yang batalin wudu, yaitu batalin tayamum. Enak ya utawi ya. Utawi itu sebelum dijelaskan sudah paham. Terus wariddatulan riddah. Wariddatulan riddah murtad, keluar dari Islam. Kalau wudu tidak membatalkan. Na'udzubillah min dzalik, ada Z atau siapa? Dia wudu setelah wudu dia murtad. Sebelah kiri aja deh. Takut. Z sebelah kiri ya. Dia misalkan setelah wudu dia murtad, keluar dari Islam. Wudunya nggak batal. Wudunya nggak batal. Jika dia balik lagi, boleh dia sholat. Tapi kalau tayamum, ketika setelah tayamum dia murtad, batal tayamum. Jelas ya? Insya Allah. Terus yang ketiga, wa tawahumul ma'i in tayammama lifaqdihi. Wa tawahumul ma'i lan nyonone banyu in tayammama lamun tayamum sopeman lifaqdihi karena kesepen banyu. Lifaqdihi karena kesepene banyu. Kemarin yang aku jelaskan, ada kalanya sebelum sholat, ada kalanya di dalam sholat. Jadi ketika sudah ada sangkaan, ada air, kita lihat sudah melakukan sholat belum. Kalau belum sholat, baru Allah nyono, sangkaan ada air, wah misalnya bunyi terus nih, kayaknya ada air, batal. Tayamumnya batal, nggak boleh dilanjut sholat. Nggak boleh sholat karena tayamumnya batal. Berarti kalau tayamumnya batal berarti dia sholat tanpa dalam keadaan suci, nggak sah sholatnya. Tapi kalau di dalam sholat kita lihat, kalau sholatnya dengan tayamum tadi gugur, nggak punya tanggungan untuk mengulang sholat lagi, berarti jika dia tayamum di tempat yang biasa tidak ada air, berarti teruskan. Tapi kalau tayamumnya di tempat yang biasa ada air, ya maka batalin supaya sholat dengan air, dengan wudu. Jelas ya? Insya Allah. Lanjut biar cepat. Fazlun utawi iku hada fasl alladzi yadhuru minan najasati salasun. Alladzi utawi kang yadhuru kang nyuciaken minan najasati saking pira-pira najis, salasun iku telu. Al khamru iku khamr idza takhallalat binafsiha, idza ing dalam nalikane takhallalat dadi cuka, idza takhallalat ing dalam nalikane dadi cuka apa khamr binafsiha kelawan awak dheweke khamr. Wajildul maitati lan kulit, wajildul maitati lan kulit batang, wajildul maitati lan kulit batang ida ing dalam nalikane tubiko dan sama apa kulit, ida tubiko ing dalam nalikane dan sama apa kulit. Wama lan barang utawa perkara ya. Wama lan barang soro kang dadi apa mak, soro kang dadi apa mak hayawanan iku hayawan.
Nah, terus kemudian yang namanya najis itu tidak bisa suci kembali. Nggak ada yang namanya najis, benda najis jadi suci itu nggak ada. Maaf, air kencing bisa nggak jadi suci? Nggak bisa. Pup bisa nggak jadi suci? Nggak. Benda yang sudah najis nggak mungkin jadi suci. Nggak mungkin. Kecuali 3 perkara. Hanya 3 perkara yang tadinya najis bisa jadi suci. Apa saja 3 perkara itu? Sebelumnya Habib mau tanya dulu, apa itu najis? Kelas 4 belum ujian sih ya. Apa itu najis? Najis itu kullu ma haruma tanawuluha, kullu ma haruma tanawuluha halatal ikhtiyari ma'asuhulatit tamyiz. Yang namanya najis itu setiap barang yang haram dikonsumsi. Setiap barang yang haram dikonsumsi, dimakan, dikonsumsi. Kapan? Halatal ikhtiyar, di saat bukan karena terpaksa. Halatul ikhtiyar bukan karena terpaksa. Kita bisa milih, oh ini air, ini yang haram, ini air putih. Kita bisa milih, bukan karena daruroh. Berbeda halnya karena daruroh. Kalau nggak ada lagi makanan, daripada mati makan yang najis nggak jadi masalah. Kalau ini kullu ma haruma tanawuluha, setiap yang haram dikonsumsi di saat keadaan ikhtiyar. Ma'asuhulatit tamyiz, disertai kita bisa membedakan mana yang najis, mana yang bukan. Kita bisa membedakan. Berbeda halnya jika kita tidak bisa membedakan. Kayak contohnya ada belatung di buah-buahan. Sulit kita untuk bedakan mana belatung, mana buah-buahnya, wis dimakan. Karena sudah tidak bisa kita bedakan. Habis pulang, kullu ma haruma tanawuluha, setiap barang yang haram dikonsumsi di saat bukan terpaksa dan kita bisa membedakan mana yang najis dan mana yang bukan. Terus kemudian la li hurmatiha, bukan karena kemuliaan itu najis. Diharamkannya itu bukan karena kemuliaan najisnya itu, memang karena diharamkan dikonsumsi. Contoh, batangnya manusia, artinya manusia yang sudah mati. Kita tidak boleh mengkonsumsi atau makan batangnya manusia, karena manusia itu mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan keturunan Adam. Tapi keharaman kita makan ini bukan karena kemuliaannya, karena memang diharamkan. Jelas ya? Lali hurmatiha, kita diharamkan makan ini bukan karena kemuliaan ini najis, bukan. Tapi memang itu diharamkan. Satu, lali hurmatiha, wala listikdariha, dan bukan karena jijinya itu najis, bukan. Contoh, air liur najis apa enggak? Enggak. Tapi boleh nggak dikonsumsi? Nggak boleh. Kenapa kita nggak boleh konsumsi itu? Ya, karena memang haram. Bukan karena jijik, tapi memang haram. Jelas gak? Terus wala lidororiha fi badanin au aqlin, dan bukan karena bahayanya itu najis kepada badan kita atau akal kita. Nah, ulang, wala lidororiha fi badanin au aqlin,
dan bukan karena membahayakannya najis tersebut terhadap badan kita atau akal kita. Contoh, opium, opium itu ya, narkoba itu dia narkoba itu membahayakan kita, membahayakan badan kita dan juga membahayakan akal kita. Tapi kenapa nggak boleh dikonsumsi? Ya karena memang diharamkan. Karena memang diharamkan. Diharamkannya kenapa ya? Memang diharamkan oleh syariat. Sudah selesai. Bukan karena bahaya, akan merusak akal kita, bukan karena akan merusak badan kita. Yang penting ini nggak boleh dikonsumsi. Contoh, batu itu najis apa enggak? Enggak. Boleh nggak dikonsumsi? Nggak boleh karena memang haram dikonsumsi. Tapi diharamkannya bukan karena najis juga, karena memang diharamkan. Masa konsumsi batu? Ya, kalau boleh dikonsumsi batu ya anak kecil dari kecil disuapin sama batu. Itu namanya definisi daripada najis. Kita kembali ke matan. Jadi barang yang sudah dikatakan najis tidak bisa berubah menjadi suci kecuali 3 perkara. Yang pertama al-khamr, arak. Al-khamr ini supaya kalian tahu, yang namanya khamr, arak, itu yang terbuat dari perasan anggur. Al-muttakhidah minal inab, yang terbuat dari perasan anggur. Nanti difermentasi kalau orang Arab dulu, kata guru saya tuh, kalau orang Arab dulu kalau bikin khamr itu sudah anggur, terus kasih daging kambing, kemudian ditaruh di padang pasir, dipendem sampai lama, sampai jadi arak. Kayaknya kata guru saya, kalau seandainya orang sekarang minum itu khamr, mati. Karena nggak kuat fisiknya, bisa mati. Orang panas. Itu al-muttakhadah minal inab. Jadi yang namanya khamr itu yang terbuat dari perasan anggur. Tapi kalau yang terbuat dari selain perasan anggur, itu namanya bukan khamr, tapi nabi. Terbuat dari tape. Kan ada sekarang tuh arak yang terbuat dari tape, tuak. Iya kan? Itu namanya nabi. Tetap haram kalau memabukkan. Kalau memabukkan haram apa enggak? Tetap haram. Atau yang di toko-toko jamu, ya itu kan terbuat dari alkohol. Alkohol bukan dari kimia, tapi tetap haram karena itu namanya nabi. Nah sekarang kita al-khamr. Khamr itu najis. Khamr itu najis. Dia bisa menjadi suci apabila sudah menjadi cuka. Apabila dia berubah menjadi cuka. Tapi proses berubahnya itu bukan dengan campuran apapun. Proses berubahnya itu bukan dengan campuran apapun. Tapi berubah dengan sendirinya dari khamr pindah status menjadi cuka. Contoh, nanti jangan ada gelas ya, terus kemudian ini khamr dibiarin, dipindahin misalkan, oh ini kayaknya kalau kena panas nih lama proses menjadi cukanya tuh lama, akhirnya dipindahin di tempat yang adem. Begitu dipindahin, subhanallah, misalkan dalam 1 minggu itu langsung berubah menjadi cuka. Tapi proses jadi cukanya itu tidak boleh dicampur dengan apapun, tidak boleh. Kalau dicampur dengan benda najis, jadi najis, malah jadi najis banget. Kalau dicampur dengan benda suci bagaimana?
tetap nggak boleh, kecuali contoh orang dulu tuh kalau masak daging, biar dagingnya empuk biasanya dikasih sendok. Kalau masak krengsengan, ya kalau masak krengsengan tuh biasa orang-orang dulu saya ngeliat tuh, supaya empuk taruh sendok tutup, diungkep sampai empuk. Sendok itu kan bersih, ya kan? Ya sekarang sendok itu ditaruh, saya taruh sendok supaya cepat proses menjadi cukanya. Ini kan benda suci, boleh ditaruh benda suci asalkan syaratnya satu, sebelum menjadi cuka sudah diambil dulu sendoknya. Paham nggak? Sebelum jadi cuka ambil dulu sendoknya. Tapi kalau sudah jadi cuka sendoknya masih di situ, tetap jelas? Bisa. Pinter-pinter kalau putri mah ya. Amin, masya Allah. Habib ngajarin putra ini sampai ngotot-ngotot Habib. Jadi jika tidak halal binafsya sudah jadi. Terus kemudian wajildul maitati idza dubir. Jildul maitah, kulitnya batang. Habib mau tanya dulu, apa sih definisinya batang itu apa? Definisinya batang itu apa? Habib mau tanya. Bangke itu apa? Apa nak? Mati tanpa barakallahu fiik. Kamu duduknya padahal di pinggir ini, tapi masya Allah, iya, binatang yang tidak disembelih dengan cara syar'i, atau binatang yang tidak boleh dimakan selain babi dan asu, binatang yang tidak bisa dimakan walaupun disembelih dengan cara syar'i. Kucing misalkan nemu macan, wah ini ada macan, kita sembelih yuk, sembelih dengan cara bismillahirrahmanirrahim. Jadi batang apa enggak? Tetap jadi batang karena nggak bisa dimakan. Lamun sih ya. Atau kambing tapi tidak disembelih secara syar'i, atau dengan cara al-mutaradiyatu al-munhanikatu, kayak dicekek atau dipukul kepalanya, itu kan berarti tidak dengan cara syar'i. Maka ketika mati itu jadi itu kan najis. Yang namanya najis tidak bisa menjadi kecuali wajildul maitati idza tubir. Kulitnya batang jika dia disamak, ya bagaimana disamak? Ya harus dihilangkan dulu putulat gaji yang bikin bau, itu ufunat yang bikin bau. Dibersihkan dulu biasa pakai garam atau pakai apa? Kulit apa itu namanya? Pohon apa itu namanya? Biasa dijemur dipakai daun apa nggak tahu. Sampai hilang, begitu dicuci kena air itu tidak bau, sudah tidak bau. Sekarang yang dijual di toko-toko itu kan ada tas yang dari kulit ular, dari kulit buaya, ya kan? Selain asu, khinzir sama kulit manusia nggak boleh, haram. Tetap nggak boleh. Walaupun di kitab-kitab adanya cuma dua, ya asu wal khinzir, al-kalb wal khinzir. Tapi kadang perlu dijelasin juga. Ya, jadi intinya kalau asu sama khinzir nggak boleh. Walaupun disamak ya, tetap Terus yang ketiga, wa masara hayawanan. Ini banyak sih contohnya.
Memang kalau di kitab-kitab Fatimah Hadramiyah, Musyrul Karib, itu contohnya ya binatang adut, apa adut itu? Ulet ya, ulet belatung ya, belatung yang tercipta atau hidup dari najis, walaupun dari najis. Belatung yang apa tercipta ya, terlahir ya, apa terlahir apa tercipta ya, enak kali, terlahir dari apa namanya, batang, biasanya ada belatungnya dari makanan. Itu makanan kalau kita biarkan itu kan bau ya, bau kan, atau apa saja lah yang ini, kalau lama-lama kan dia kan, kalau sudah lama dia akan muncul belatung-belatung. Nah belatung ini tercipta atau terlahir dari makanan ini. Nah belatung ini tidak menjadi najis, itu walaupun ya jangan dimakan, nggak boleh dimakan, bukan karena ini najis apa namanya sudah suci terus kita makan, ya jangan. Kenapa dikatakan apa namanya jadi suci? Artinya tidak menjadi najis. Paham ya? Jelas ya? Insya Allah. Di bawah sholat misalnya, boleh ya? Boleh, karena nggak najis itu maksudnya. Bukan nggak najis makanan. Jangan ya. Lanjut. Ada 10 menit lagi. Faslun utawi iki iku hadza fasal. An-najasatu salasun. An-najasatu salasun utawi pira-pira najis salasun iku telu. Mughalladatun iku mughallabah, wa mukhaffafatun lan mukhaffafah, wa mutawassitatun lan mutawassitah. Al-mughalladatu utawi mughallabah, najis mughallabah, najasatul kalbi iku najise asu wal khinzir lan khinzir babi, wa far'u ahadihima, wa far'u lan cam, apa cam? Masa cam anak ya? Diartikannya apa sana? Hah? Bahasa artikannya apa? Bahasa Jawanya? Diartikan anak? Hah? Anak? Ya usah. Wa far'u ahadihima lan anak salah satu dari al-kalb wal khinzir. Jadi ya kalau mboke najis ya anaknya najis gitu maksudnya. Ya, karena yasba'ul far'u fi intisabil abahu wa fil riqi wal ummu fil riqi wal hurriyati. Wal ummu fil riqi wal hurriyati. Jadi ketika apa namanya najis mughalladhah itu najisnya asu dan juga najisnya babi, dan juga anak-anaknya asu, anak-anaknya khinzir ya najis. Atau yang perkawinan silang dari kalb sama kambing, ya perkawinan silang dari asu sama kambing, terus keluarnya kambing, najis apa enggak? Najis. Kan sekarang lagi ada itu wabah alam, nggak tahu lah, artinya sapi kan sapi kan dia kan ini ya apa namanya, maaf, dia kan disuntik, maaf, air maninya lakinya itu kan disuntik. Nah, sekarang itu lagi ada, jadi air maninya babi itu disuntikan ke sapi, lahirlah sapi. Nah ini lagi sama enggak? Najis. Oh ya ada. Wah jangan heran kamu sekarang. Ya, gimana caranya orang-orang kafir sama orang Yahudi? Gimana caranya ini umat Islam ini makan daging-daging dengan berbagai macam cara? Karena kalau sudah makan haram, karena doanya nggak mustajab.
Ya, masya Allah. Lanjut, wal mukhaffafatu lan mukhaffafah baulus sabi wal mukhaffafatu lan utawi mukhaffafah wal mukhaffafatu lan utawi mukhaffafah baulus sabi iku uyune sabi arek cilik lanang ya asabi bayi laki-laki alladzi kang lam yat'am ora mangan sapa sabi ghairal labani ing liyane susu walam yablug lan ora tumeka apa sabi walam yablug lan ora tumeka sapa sabi al haulaini ing 2 tahun al haulaini ing 2 tahun. Jadi mukhaffafah sekarang najis mukhaffafah itu uyune anak kecil, anak bayi laki-laki tapi bukan perempuan. Kenapa ya kalau perempuan kok najisnya kenapa ya karena laki-laki itu bangor, lo tahu nggak bangor suka nguyuh. Jadi makanya karena sering terlibat begitu orang tuanya, sering kena uyune anak lanang, makanya menjadi najis mukhaffafah. Tapi kalau uyune wong wadon, anak kecil perempuan yang usianya belum 2 tahun, juga belum makan kecuali susu ibunya, tetap masuknya najis mutawassithah. Kalau anak perempuan, karena anak perempuan itu jarang kencing sama pangkuan ibunya. Beda. Selagi saya puji kamu perempuan, lagi tak belain ya. Jadi kalau perempuan nggak bangor, kalau laki-laki bangor, sering ngompol, lagi ibunya lagi wedangan ya, kalau di pangku atau ngompol, ya saking seringnya kasihan. Ya, yang penting syaratnya belum 2 tahun dan juga belum makan apa-apa, kecuali air susu ibunya. Kecuali kalau misalkan ada anak yang belum 2 tahun tapi dia pernah berobat, otomatis kalau pernah berobat kan minum obat. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Karena makan obatnya itu bukan untuk tagadzi. Bukan untuk tagadzi apa tagadzi? Untuk menguatkan badan atau memasukkan nutrisi, bukan untuk nutrisi buat dia, tapi untuk obat. Itu nggak jadi masalah. Kayak contohnya baru 7 hari kan biasanya anak-anak itu ditahnik ya. Ditahnik itu apa ditahnik? Tahu tahnik? Tahnik itu imunisasi cara Islam. Jadi kalau kalian punya bayi nanti bawa ke ustazah, ke orang soleh atau kiai usia 7 hari itu, kamu minta, kamu beli korma yang bagus, kormanya jangan korma yang murah, korma yang bagus, 1 biji 2 biji, kasih ke kiai punten. Tapi buat kiainya beda ya, 1 kilo 2 kilo. Nah buat tahnik, buat anak kamunya itu nanti kormanya itu dimakan sama kiai punya sampai halus baru nanti masukin. Nah ini imunisasinya cara nah, nanti bayi itu masya Allah ya satu dapat berkahnya, nempel sama mulutnya kiai, orang alim, orang soleh ya, atau ustazah ya, ibunya ya, itu imun. Nanti insya Allah gedenya akan mendapat barokah dari kiai atau ibunya seperti itu ya. Nah itu nggak jadi masalah karena makannya bukan untuk tagadzi, untuk nutrisi bukan, tapi hanya untuk mengikuti sunnah saja. Jelas ya? Itu ma'fu, nggak jadi masalah. Terus wal mutawassitatu lan utawi najis mutawassithah
sairun najasati iku segarine piro-piro najis. Adapun mutawasito selainnya, selain mughalladhah, selain mukhaffafah, itu namanya mutawasito. Nah, mutawasito terbagi dulu, ada aini, ya, ada hukmi. Kalau aini ya, caranya bagaimana? Cara nyucikannya dibuang terlebih dahulu airnya dibuang dulu, baru setelah airnya dibuang baru diisi. Kalau ada pup atau kencing, ya kucing pup di karpet kamu atau di mana, di karpet masjid atau di rumah kamu punya karpet, terus kencing di situ, maka caranya bagaimana? Kalau ada airnya berarti termasuk najis ini, kamu buang dulu pupnya, buang, ya. Atau air kencingnya kamu ambil kain yang kering, kamu kopel sampai kering, terus masih basah ambil lagi. Setelah itu kalau sudah kering baru kamu ambil air, kamu tuang. Minum dulu sebentar. Kamu buang. Setelah kamu buang, kamu siram. Sudah. Yang penting sifat-sifat najisnya itu hilang, suci. Kalau sifat-sifatnya najis, sifat-sifat najisnya itu hilang semuanya, rasanya, terutama rasanya kuat. Satu sifat rasa itu bisa mengalahkan dua sifat. Jadi ini terutama rasa. Bagaimana caranya kita tahu ini rasanya sudah hilang apa enggak? Menjadi jilat. Yang penting rasanya sudah hilang, sudah. Kamu usahakan gimana caranya sifatnya harus hilang. Kalau sudah, kamu siram, ya, kalau sudah hilang ya bersih. Kalau Bib, ini gimana kalau Ustazah? Ustazah gimana kalau baunya itu masih ada? Nah, kadang pupnya kucing itu kan bau ya. Yang penting kamu sudah berusaha, airnya sudah nggak ada. Yang penting airnya sudah nggak ada, terus sudah kamu pepel sama itu, masalah bau, kamu tinggal ambil sabun atau apa sih yang wangi-wangi. Yang penting disiram terlebih dahulu, siram dulu. Baru kalau masih bau kucing ini, ambil kamu wangi-wangi, semprot. Kalau sudah kering, sudah nggak jadi masalah. Itu airnya. Kalau satu lagi hukmiyah. Kalau hukmiyah airnya tidak ada, tapi najis, hanya asar bekas. Kalau bekas gampang tinggal siram, selesai. Seperti ya cucian pakaian gitu, seperti itu. Paham ya? Insya Allah, wallahu alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana asrafna ala laba ashrafna fatub alaina taubatan silli kulli haubah أمراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمه فضلا وجودا ونالا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.
Lagi hadir ya? Habis duluan ya.